मैं धमाका शुरू करूं? Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action brutal spionase yang berjudul Durandal, keluaran tahun 2025. Berhubung Durandal 2 The Revenge udah keluar, jadi Om rekap film pertamanya dulu ya. Linknya Om taruh di deskripsi ya. Film ini menceritakan seorang agen mata-mata India yang menyusup ke tubuh teroris Pakistan. Tujuannya satu, menangkal semua aksi teror yang ingin menyerang India. Tapi semakin lama dia menyusup, semakin berat juga masalah yang dia hadapi. Udahlah, nggak usah pakai lama-lama, langsung aja deh bemper Om Brewok Story. Awal kisah di Kandahar pada 30 Desember 1999. Di saat itu ada Menteri Luar Negeri Devaraj Kapoor dan Kepala Biro Intelijen Ajay Sanyal bernegosiasi dengan kelompok teroris yang dipimpin oleh Zahor Mistry, yang dikala itu telah membajak pesawat yang mengangkut warga India. Zahor ingin mereka membebaskan 3 teroris yang ditahan pemerintah India. Tak hanya itu, mereka juga meminta uang tebusan sebesar $10 juta sebagai imbalan atas nyawa penumpang pesawat yang mereka sandera. Dengan terpaksa, pemerintah India pun menyetujuinya. Dikala itu, Zahor memperingatkan agar pemerintah India segera memenuhi keinginan mereka semua. Jika tidak ingin para sandera dibunuh sama mereka. Setelah kejadian pembajakan itu, Ajal, Menteri Kapoor, dan Sekretaris Jenderal RAW, KS Bular, melakukan pertemuan mendadak. Ajal aslinya ingin mengusulkan menyusupkan agen rahasia India ke tubuh teroris Pakistan. Namun Bular menolak mentah-mentah karena dia ingin menangani perselisihan India dan Pakistan dengan cara diplomatis. Sampai di tanggal 13 Desember 2001, serangan teroris terjadi kembali yang menargetkan gedung parlemen India. Serangan ini masih dilakukan oleh kelompok teroris kemarin. Dikala itu banyak para petugas yang gugur karena para teroris melakukan tembakan membabi buta. Yang pada akhirnya, seorang teroris yang berhasil dilumpuhkan langsung menekam pemicu bom, yang akhirnya malah meledakkan dirinya agar tidak meninggalkan jejak. Hal itu memicu amarah Ajal yang lagi-lagi gagal melindungi negaranya. Kemarahannya pun semakin memuncak ketika melihat para petugas yang gugur karena kejadian itu. Menteri Kapoor akhirnya menyetujui usulan Ajal untuk menyusupkan agen rahasia ke inti teroris di Pakistan, dan operasi itu dinamai Operasi Durandal. Wih, sebelum lanjut, mau terima kasih dulu nih untuk kakak-kakak yang udah traktir Om pakai super thanks. Untuk Kak Syafa Cantik, Kak Tia Marks, dan Kak Bundanya Zaki. Semoga rezeki kakak-kakak ini selalu dilimpahkan ya. Kalau kalian juga mau traktir Om juga bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih sekali. Oke, kalau gitu mah lanjut. Tahun 2004, Ajal mengirim agen Hamzah Al-Mazari ke Pakistan melalui perbatasan Turkham di Afghanistan. Setelah melakukan perjalanan cukup panjang, akhirnya Hamzah pun sampai di kota Liari, Karachi. Diceritakan, kota Liari itu dikuasai oleh 2 gangster yang sangat berpengaruh dan saling bersaing. Separuh wilayah dikuasai gangster dari kubu Baloch yang dipimpin oleh Rehman Dekait, yang selalu didampingi sepupunya sekaligus wakilnya yang bernama Uzair. Lalu setengah wilayahnya lagi dikuasai gangster suku Patan yang dipimpin oleh Babu Dekait dan Asad Papu. Dikala itu Hamzah ditugaskan untuk menemui salah satu mata-mata yang sudah lama tinggal di sana. Singkat cerita, Hamzah pun tiba di sebuah kedai jus milik Alam yang ternyata dia adalah mata-mata yang sudah lebih dahulu menyusup selama bertahun-tahun. Ketika menemui si Alam langsung mengusir si Hamzah karena sebagai agen rahasia mereka harus menemukan cara mereka membaur masing-masing. Karena diusir dan nggak tahu harus kemana lagi, Hamzah pun menunggu di luar sampai warung Alam tutup. Lihat tatapan Hamzah yang kebingungan tapi tetap aja serem. Aslinya si Alam itu mau ngebantu, tapi sialnya Hamzah malah keburu disatronin sama anak buah geng Patan. Melihat ada mangsa baru, mereka langsung bertanya, Hamzah ini Patan atau Baloch? Bangkainya, walaupun muka mereka itu sangar nyeremin, tapi mereka itu penyuka sesama batang. Mana totongnya si Hamzah dibelai-belai lagi, kan bangke. Nggak terima totong berharganya diemek-emek, Hamzah pun langsung berniat melawan. Tapi Alam langsung memberikan kode agar menahan diri. Alhasil, Hamzah pun harus menerima digebukin, dan hampir aja disodok-sodok boolnya. Untung aja ada polisi yang lewat. Selamat deh tuh bool perawannya si Hamzah. Pagi harinya, Alam yang nggak tega membangunkan si Hamzah yang berutuhnya hampir aja jadi korban tabrak lari. Alam juga ngasih makan dan mengajak si Hamzah untuk bekerja di kedainya sebagai pelayan. Selama jadi pelayan, Hamzah mempelajari sistem politik dan mafia di kota Liari. Tak terasa sudah 1 tahun Hamzah bersama si Alam. Alam pun mengatakan sebagai seorang Baloch, Hamzah hanya bisa bersekutu dengan geng yang dipimpin oleh Rehman.
namun sangat sulit untuk bergabung ke dalam gengnya karena mereka itu nggak mudah percaya sama orang asing. Hamzah juga diperingatkan untuk berhati-hati dengan geng Babu dan Arsat Papu karena anak buah mereka selalu aja berkeliaran. Dikala itu, Hamzah itu bingung mengapa di belakang nama Rehman dan Babu sama-sama Dekait, sedangkan mereka itu saling berseteru. Alam pun menjelaskan jika Rehman itu sebenarnya anak haram dari Babu Dekait. Ketika tahu fakta itu, Rehman langsung menghabisi ibunya sendiri setelah ibunya berbicara yang sebenarnya. Sampai suatu hari, Babu Dekait dan ketiga putranya mengintimidasi si Alam karena ketahuan ikut serta dalam pestanya si Rehman. Alam menjelaskan jika dia itu takut dan tidak bisa menolak permintaan Rehman untuk menyiapkan pesanan jus di hari ulang tahun anaknya si Rehman. Babu pun memperingatkan si Alam untuk tidak lagi menerima pesanan dari gengnya si Balot. Ngehenya, salah satu anak buahnya si Babu kembali tebar pesona ke Hamzah. Ya emang maco si Hamzah, tapi kok amboh lah dasar orang kaum Sodom. Malam harinya, ada orang yang bernama Rizwan mendatangi Alam dan si Hamzah. Rupanya Rizwan ini merupakan agen India yang sedang menyamar di gengnya si Arsat Papu. Rizwan ngasih info intel kalau anak buah Babu Dekait hendak membunuh putra sulung Rehman yang bernama Naim di sebuah acara pernikahan sahabatnya si Naim. Info ini sangat penting. Kalau Hamzah bisa menyelamatkan Naim dari kematian, maka Hamzah punya peluang besar untuk masuk ke gengnya si Rahman Baloch. Namun resikonya juga besar. Bila gagal, maka nyawa Hamzah akan diincar oleh dua mafia besar di Karachi sekaligus. Merasa ini peluang, Hamzah pun setuju menjalankan misi ini. Singkat cerita, acara pesta pun dimulai. Dengan koneksinya, Alam berhasil masuk ke pesta itu sebagai petugas catering. Gak lama berselang, datanglah Naim Baloch bersama dua bodyguardnya ke pesta itu. Kebetulannya lagi, adiknya si Naim yang bernama Faisal juga berada di pesta itu. Gara-gara kehadirannya si Faisal, membuat rencana mereka pun berantakan. Alam bilang dia akan melindungi si Faisal, sedangkan Hamzah harus fokus melindungi si Naim. Benar aja, gak lama berselang, 3 orang cowok pecinta batang berjalan pun datang ke pesta itu. Sialnya, Faisal malah berlari ke arah 3 Sodom itu. Alhasil, Hamzah langsung menarik tuh bocah dan membiarkan 2 bodyguard Naim untuk melindungi tuannya. Gebleknya, bodyguardnya yang diandelin malah melempem, mereka langsung koit ditembakin. Mau gak mau, Hamzah harus ikutan join mabar. Singkat cerita, 3 cowok Sodom itu pun kabur melarikan diri. Naasnya, pas mengecek kondisinya si Naim, Naim sudah tewas terkena tembakan. Melihat kondisi si Naim, Alam menyuruh si Hamzah untuk segera kabur, jangan sampai penyamaran si Hamzah terbongkar. Tapi pas melihat si Faisal yang cengok, Hamzah berpura-pura mencoba menolong si Naim, padahal dia tahu kalau Naim itu nggak mungkin bisa selamat. Ketika ambulans datang, Hamzah masih berpura-pura berharap Naim itu bisa selamat. Nggak lama berselang, Rehman Dekait alias Rehman Baloch datang ke rumah sakit. Sayangnya, nyawa Naim sudah tidak dapat tertolong lagi. Dia pun amat murka dan ingin segera membalas dendam. Tapi pas melihat si Hamzah, perhatiannya langsung tertuju ke baju Hamzah yang penuh dengan darah. Untung aja, gara-gara si Hamzah yang tadi pura-pura peduli sama si Naim, membuat si Faisal bilang ke bapaknya kalau Hamzah inilah yang menolongnya dan membawa si Naim ke rumah sakit. Uzair juga bertanya siapakah orang yang berani menyerang si Naim. Hamzah pun menceritakan semua kronologinya secara detail. Gara-gara cerita si Faisal mengatakan kehebatannya si Hamzah, membuat si Rehman menjadi tertarik dengan si Hamzah. Dia pun menawarkan Hamzah untuk bergabung ke gengnya. Jelas saja Hamzah langsung setuju, karena emang inilah yang dia incar sejak awal. Tak lama berselang, datanglah Pak Debade yang bernama Jamel. Dia itu politisi yang dekat dengan geng Baloch. Walaupun merasa marah atas meninggalnya si Naim, Jamel melarang si Rehman membalas dendam, setidaknya sampai pemilu selesai. Karena sebentar lagi pemilu akan digelar. Kalau terjadi perang antar geng, Jamel takut suaranya ngedrop dan dia akan kalah pemilu. Jamel mengingatkan kalau kejadian yang dulu jangan sampai terulang kembali ketika Rehman ditangkap polisi jauh dari Aslam. Intinya sih, Rehman itu nggak boleh bertindak gegabah selama masa kampanye ini. Keesokan harinya, acara pemakaman Naim pun digelar. Seluruh pengikut Rehman pun datang dengan hati yang marah dan sedih. Di saat itu, Hamzah sempat bertanya, kenapa Rehman yang ketua mafia paling berpengaruh mau mengikuti perintahnya si Jamel? Uzair pun cerita kalau partai PAP sudah didukung oleh Rehman sejak awal. Namun sekarang saingan partai PAP agak berat, yaitu partai MPP. Karena mereka menggandeng Babu Dekait dan Arsat Papu untuk memenangkan pemilu. Intinya sih, siapapun yang berhasil memerintah Liari, maka akan bisa mengatur Karachi. Dan siapapun yang bisa mengatur Karachi, maka akan menguasai Pakistan. Beberapa hari kemudian, Hamzah yang sudah diterima di geng diperlihatkan Uzair usaha geng Baloch, yaitu pabrik perakitan senjata. Di sana juga Hamzah diperkenalkan dengan pengawal kepercayaan Rehman yang bernama Dongga. Lihat itu, Hamzah pun merasa senang.
Karena inilah alasan Hamzah menyusup ke gengnya si Rehman. Tak lain untuk mencari tahu apakah senjata produksi Rehman yang dipakai dalam serangan teroris di India atau bukan. Uzair juga menyebutkan satu persatu usaha Rehman selain produksi senjata, mulai dari pemerasan, penculikan, pembunuhan, dan pembuatan minuman keras ilegal. Singkat cerita, Hamzah juga diberikan tempat tinggal khusus karena kini sudah menjadi bagian dari geng Rehman. Dongga juga menjelaskan seluk-beluk kota Liari dan beberapa tempat kekuasaan mereka. Walaupun sebagian besar kota Liari adalah wilayah geng Baloch, tapi Hamzah harus berhati-hati karena ada polisi kejam yang gak takut dengan geng Baloch ataupun geng Patan. Polisi itu bernama Chaudhary Aslam. Dongga juga cerita kalau hanya Aslam lah yang berani berurusan dan berani menangkap si Rehman. Untung aja saat ini Aslam masih dalam masa skorsing karena Rehman menekan pejabat-pejabat di pemerintahan untuk melenyapkan si Aslam. Tak terasa 1 bulan pun berlalu setelah Hamzah masuk ke dalam geng Baloch. Dikala itu media mulai menggoreng kembali soal kematian Naim Baloch. Media memberitakan kalau kemungkinan geng Baloch sudah mulai kehilangan taringnya karena semenjak kematian Naim tidak ada tanda-tanda balas dendam ke geng Patan. Aslinya sih Rehman udah kemecer pengen balas dendam, tapi dia juga menghormati perjanjiannya dengan Jamel untuk tidak bergerak sebelum pemilu selesai. Di saat itulah Hamzah mulai masuk. Dia mulai memanipulasi si Rehman agar mau segera membalas dendam ke Babu Dekait. Hamzah berharap siapapun yang kalah akan menjadi keuntungannya untuk misinya si Hamzah. Gara-gara hasutannya si Hamzah, Rehman pun merasa ucapan Hamzah itu ada benarnya, sehingga mereka pun bersiap untuk membalas dendam. Secara diam-diam, geng Baloch mulai melenyapkan satu persatu anak buah Babu Dekait. Sementara itu, Hamzah sendiri juga ikutan terjun. Targetnya anak Babu Dekait yang pernah ngemek-ngemek totongnya dulu. Dia pun menyiksa orang-orang Sodom itu dan meledakkannya pakai tabung gas LPG. Keren! Pokoknya geng Patan pun habis dibantai sama geng Baloch. Sampai di titik Hamzah berhasil menyudutkan Babu Dekait. Di saat kepleh-kepleh sakratul maut, Rehman keluar. Dia ingin membalas dendam kematian Naim ke ayah kandungnya itu. Babu yang udah mau COD dengan malaikat maut memohon agar dia tidak dibun-bun. Tapi Rehman gak peduli lagi. Sejak awal dia sangat membenci ayahnya. Alhasil Babu Dekait pun meningsoy dikeplakin pakai batu timbangan. Remek acur rambiar. Setelah itu Rehman pun bilang ke semua orang kalau mulai sekarang geng Baloch lah yang menguasai Liari. Siapa saja yang berani menentangnya akan bernasib sama seperti Babu Dekait. Tahun 2007 diceritakan kalau partai PAP berhasil memenangkan pemilu. Yang paling sumringah tentu aja Jamel. Dia bisa kembali menguasai kota Liari. Tapi pidatonya seketika terhenti ketika massa melihat Rehman datang dan mengeluk-elukan namanya. Elu. Nggak bisa dipungkiri, Rehman lah yang sebenarnya berjasa mengumpulkan suara rakyat lewat kekuasaannya. Jamel itu sempat kesal karena rakyat malah mengagung-agungkan namanya si Rehman. Tak mau kalah pamor, dia pun segera mendatangi si Rehman dalam acara tersebut. Nah, selayaknya film India, kalau nggak ada cewek yang ngedal-gendil nggak bakalan seru. Di saat itu, Hamzah nggak sengaja melihat seonggok cewek cantik yang bernama Yalina Jamali, putri satu-satunya si Jamel. Gayung pun bersambut. Yalina yang lihat mas-mas gondrong berewokan yang badannya kotak-kotak langsung ikutan kesengsem. Nah, dikala itu, ibunya si Yalina memaksanya untuk naik panggung. Namun Yalina nggak mau karena dia ingin segera pergi ke kampus. Tapi pas si Hamzah menyuruh si Yalina dan emaknya ke atas panggung, entah kenapa Yalina yang sebelumnya rebel banget langsung nurut. Tak lama berselang, mereka kedatangan Kanani Brother, Altaf dan Javed. Diceritakan kalau Kanani Brother inilah penyandang dana partai PAP. Di saat itu, mereka juga sempat tersanjung karena baru pertama kali bertemu dengan Rehman Baloch. Javed Kanani sangat takjub dengan kekuatan Rehman yang bisa mengambil banyak suara rakyat. Dia pun nyeletuk sambil bercanda. Kenapa si Rehman ini gak terjun aja ke dunia politik? Dengan begitu, gak hanya Liari ataupun Karachi yang Rehman bisa kuasai, namun Pakistan akan sepenuhnya berada di tangannya si Rehman. Jamel yang melihat kedekatan mereka pun segera menghampiri mereka karena takut mereka akan merencanakan sesuatu. Benar aja, Rehman berkata kepada Jamel jika dia ingin terjun ke dunia politik dengan membuat partainya sendiri. Jamel pun langsung terkejut-kejut karena dia itu takut tersaingi. Namun belum sempat mengatakan apapun, istrinya si Jamel bilang kalau Yalina itu kebelet pengen pergi dari sini. Hal itu membuat si Jamel merasa jengkel dan langsung membanting HP-nya si Yalina. Setelah mereka cabut, Hamzah pun langsung memungut HP-nya si Yalina. Nah, di markas, Rehman pun memikirkan perkataan si Kanani Brother untuk masuk ke dunia politik. Rehman bertanya ke Uzair dari mana Kanani bersaudara mendapatkan uang sehingga bisa mendanai partai Jamel.
Uzair pun menyebutkan jika dia pernah mendengar Kanani Brothers itu memiliki jalur pencucian uang di luar negeri. Uzair juga tahu kalau Kanani memiliki percetakan uang palsu yang sangat sulit terdeteksi. Bahkan mereka membuat mata uang India Rupee. Mendengar itu, Hamzah langsung menyarankan si Rehman agar bisa berteman dengan orang-orang kaya seperti Kanani jika Rehman ingin terjun ke dunia politik. Dengan begitu, Rehman tidak akan sulit untuk mencari dana kampanyenya. Karena Hamzah selalu aja bisa membaca pikirannya, hal itu membuat si Rehman tambah suka sama si Hamzah. Hamzah pun dikasih uang dan motor agar Hamzah itu bisa bersenang-senang. Singkat cerita, Hamzah pun mendatangi sebuah klub malam di Karachi. Dia sengaja datang ke sana karena mengetahui Yalina juga datang ke klub itu dari HP-nya si Yalina yang sebelumnya disikat sama si Hamzah. Dan benar saja, Yalina yang om kira polos imut-imut ternyata barbar juga kalau udah di klub malam. Sialnya, pas mau mendekati si Yalina, penjaga nggak memperbolehkan Hamzah untuk masuk. Tapi Hamzah nggak hilang ide, dia menyabotase mobilnya si Yalina. Setelah itu, dia menelpon polisi Karachi dan menyebarkan berita bohong kalau ada transaksi narkoba besar-besaran di klub itu. Sontak aja, semua orang pun langsung pada berhamburan keluar pas ngeliat ada penggerbekan polisi, termasuk si Yalina. Sadar mobilnya si Yalina itu menjen, Hamzah langsung ngeber-ngeber motornya. Dia itu ngasih kode gitulah, "Nyok non, tak boncengin babang tamfan." Ya si Yalina pun langsung nemplok kayak bayi koala lah. Nah, agar film ini lebih dramatis dan bombastis, polisi pun mengejar si Hamzah dan si Yalina. Kejar-kejaran deh. Setelah berhasil meloloskan diri, tiba-tiba motornya si Hamzah itu mejen karena kehabisan bensin. Ya udah, selayaknya pasangan yang lagi dimabuk asmara, mereka pun ngobrol panjang lebar sambil jalan. Ketika sampai di rumah, Hamzah langsung hidupin motornya lagi. "Oh, dasar brewokan bangke, bilang aja kalau mau ngobrol sambil lihat belahan nenen, pakai pura-pura bensin habis segala." Tapi nggak apa-apa deh, Yalina juga demen kok. Beberapa hari kemudian, Alam mendapatkan kiriman informasi dari si Hamzah soal uang palsu yang disebar ke India. Berita intel itu pun langsung sampai ke India. Dan emang bener aja, banyak uang produksi Kanani yang sudah terlanjur menyebar di India. Pihak India pun mulai curiga, pasti ada permainan dari orang dalam. Nggak mungkin kan ya, uang palsu dalam jumlah besar bisa masuk ke India dengan mudah. Tak lama kemudian, Rehman dan anak buahnya pun mendatangi tempat percetakan uang palsu Kanani Brothers. Kanani juga memperkenalkan Rehman ke orang-orang penting yang bekerja sama dengannya. Antara lain si Jitmir, Abdul Butofi, dan Ajam Sema. Mereka merupakan pentolan mujahidin terbesar di Pakistan. Rehman juga memperkenalkan ke orang bule Daud Said yang bekerja dengan Mayor Iqbal, salah satu perwira Badan Intelijen Pakistan ISI. Dahlah, nggak usah pakai banyak kacang cincang. Mayor Iqbal dan yang lain pun ingin memesan senjata dari si Rehman untuk didistribusikan ke mujahidin-mujahidin teroris Pakistan. Tapi mereka ingin senjata itu seolah-olah buatan Rusia. Jadi kalau sampai mereka ketangkap, Pakistan nggak akan disangkut pautkan. Sebagai gantinya, Rehman akan didukung dana unlimited untuk membuat partainya sendiri. Rehman pun bertanya senjata itu mau digunakan untuk apa. Tapi ISI nggak bisa ngasih tahu karena ini sangat rahasia. Alhasil Rehman pun menolak. Ya udah deh, karena sangat membutuhkan senjata-senjata itu, Butofi pun memberitahu kalau tepat pada tanggal 3 Oktober mereka akan mengirim mujahidin ke India untuk melakukan serangan teror. Jadi mereka butuh semua senjata-senjata itu paling lambat tanggal 2 Oktober. Bila Rehman menyanggupinya, jalan menuju dunia politik akan terbuka lebar. Rehman gak akan hanya menguasai Karachi dari balik layar, tapi dari depan layar. Akhirnya Rehman pun setuju, namun dia menegaskan pada Kanani untuk menepati janjinya. Karena dia gak suka dibohongin. Kalau sampai Kanani Brothers mengkhianatinya, maka kematian akan menunggu mereka semua. Gara-gara omongannya si Rehman, Kanani Brothers pun menjadi tersinggung. Diam-diam mereka berencana mengadu domba Rehman dan si Jamel. Dengan cara ngasih tahu si Jamel kalau Rehman itu berniat membuat partainya sendiri dan meninggalkan si Jamel. Gara-gara hasutan si Kanani Brothers dan ketakutan posisinya akan terancam, Jamel pun berencana menggunakan opsi ekstrim. Dia akan melepaskan jin kejam yang bernama Chaudhary Aslam. Sementara itu, di sebuah padang pasir antah berantah, kita diperlihatkan sosok iblis yang bernama Aslam itu. Terlihat dia tidak akan melepaskan buruannya. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Aslam ditelepon oleh si Jamel. Sementara itu, Hamzah menyampaikan apa yang dia dengar ke pihak India, agar India bisa bersiap-siap menyambut para teroris yang akan pelesiran. Keesokan harinya, Rehman pun mendatangi kamp suku Baloch. Dia itu langsung disambut oleh kepala suku, Sirani. Niat kedatangan Rehman ke sana untuk memesan senjata ke suku Baloch yang terkenal ahli dalam merakit senjata. Di lain sisi, Jamel pun bertemu secara langsung dengan Aslam. Aslam bertanya kenapa sekarang dia ditugaskan untuk memburu si Rehman, padahal dulu pas dia berhasil menangkap si Rehman, Jamel lah orang yang paling getol ingin membebaskannya. Jamel pun bilang kalau dulu kekuasaan Rehman masih terbagi dengan kekuasaan Asad Papu dari geng Patan.
Namun sekarang Babu Dekoid telah tewas, hampir seluruh kota dikuasai geng Baloch. Dulu Jamil menganggap si Rehman sebagai rekan, tapi sekarang dia menganggapnya sebagai ancaman. Aslam pun bersedia, tapi dia ingin syarat. Pertama, cabut skorsingnya. Kedua, dia ingin tim khusus yang langsung berada di bawah komandonya. Ketiga, metode dan cara menyingkirkan si Rehman, Aslamlah yang membuat. Jamil tidak boleh mengintervensi apapun yang terjadi. Keempat, Aslam ingin support penuh dari segi senjata terbaru dan dana yang unlimited. Karena udah kepepet, Jamal pun bersedia. Yang penting Rehman bisa disingkirkan. Nggak lama kemudian, Yalina pun turun. Dia ingin pamit ke ayahnya karena ingin keluar main. Tapi kenyataannya, Yalina itu malah pergi pacaran sama si Hamzah. Tak terasa mereka itu semakin dekatlah pokoknya asoy banget. Sementara itu, Aslam mulai membentuk tim khususnya. Sedangkan si Jamil juga diperlihatkan datang ke rumahnya si Rehman. Walaupun dia menargetkan si Rehman, tapi Jamil pura-pura tidak terjadi apa-apa. Sampai suatu hari, pas Yalina diajak ke warungnya si Alam, dia menyadari kalau polisi Aslam yang dicetak di koran pernah datang ke rumahnya untuk menemui bapaknya. Sadar ada yang nggak beres, Hamzah meminta tolong Yalina. Kalau Aslam datang ke rumahnya lagi, tolong kasih tahu apa aja yang mereka bicarakan. Yalina yang lagi mabuk cinta pun mah oke-oke aja, yang penting dia bisa dapat jatah harian sama si Hamzah. Tak terasa tanggal 2 Oktober pun tiba. Sesuai perjanjian, Rehman mengirim semua senjatanya ke Mayor Iqbal. Tapi pas mau pergi, Rehman panik karena Faisal tiba-tiba sakit. Alhasil, Rehman pun memilih mengantar si Faisal ke rumah sakit dan menyuruh si Uzair dan si Hamzah yang menghandle orang-orang isi. Pas mau pergi, Hamzah sempat melihat pelayan yang sedikit mencurigakan. Tapi bodoh taing lah, paling cuma perasaan si Hamzah aja. Nah, sesampainya di tempat Kanani Brother, semua senjata pun diserahkan. Di saat itu, Hamzah melihat calon mujahidin yang akan menyerang India. Ternyata mereka itu cuma anak-anak remaja yang telah dicuci otaknya. Nah, di lain sisi, Rehman yang mau mengantar anaknya ke rumah sakit dicegat oleh si Aslam dan pasukannya. Sempat terjadi baku tembak hebat di sana. Nggak mau semua keluarganya tewas, Rehman pun memutuskan untuk menyerah ke Aslam. Kembali lagi ke Hamzah. Di saat itu, Hamzah sempat bertanya ke Iqbal, apakah para mujahidin itu akan menyerang besok? Iqbal pun berkata kalau rencana itu dibatalkan karena informasi penyerangan itu telah bocor ke intelijen India. Iqbal masih menunggu perintah dari Badesap kapan mereka akan menyerang India. Di dalam hati, Hamzah bertanya, siapakah Badesap yang dimaksud Iqbal itu? Di kala itu, Iqbal membawa si Hamzah dan Uzair ke sebuah ruangan tempat Iqbal berhasil menangkap salah satu agen mata-mata India. Kondisinya udah sangat mengenaskan, tubuhnya digantung-gantung dan dicantol-cantol kayak sapi yang mau dijagal. Melihat kekejamannya si Iqbal, darah Hamzah pun langsung mendidih. Tapi dia tetap memilih untuk diam agar penyamarannya tidak terbongkar. Nah, sepulang dari bertransaksi, Hamzah dan Uzair pun mendapat kabar kalau iring-iringan mobil Rehman pun diserang dan Rehman berhasil ditangkap Aslam. Sadar situasi ini darurat, Uzair pun langsung menelpon si Jamil, berharap si Jamil bisa membebaskan si Rehman lagi seperti dulu. Mendengar itu, Jamil pura-pura kaget dan berjanji akan segera mengusahakan pembebasannya si Rehman, tanpa tahu kalau semua ini adalah siasat licik dari si Jamil itu sendiri. Nah, di saat itu kecurigaan Hamzah pun semakin kuat. Dia mencurigai pelayan rumah yang terlihat aneh. Singkat cerita, pelayan itu pun disiksa dan disuruh mengaku. Nggak kuat disiksa sama si Hamzah, pelayan itu pun bilang kalau dia itu disuruh memasukkan racun ke susu Tuan Faisal agar memancing si Rehman pergi ke rumah sakit. Pelayan itu pun bilang kalau semua ini atas perintah Asad Papu. Di saat tegang-tegangnya itu, Yalina pun menelpon. Yalina nanya kenapa Hamzah nggak datang ke mall, kan janjinya mereka mau ngedate bareng. Hamzah pun meminta maaf karena kayaknya dia itu nggak bisa datang. Nah, sebelum menutup telepon, Yalina bilang kalau kemarin dia sempat merekam ayahnya berbicara dengan Aslam dan orang asing yang dia nggak kenal. Setelah melihat rekaman itu, Hamzah langsung menyuruh si Yalina pergi ke rumahnya si Hamzah dan mematikan HP-nya. Nah, di lain sisi, kita diperlihatkan si Rehman yang dibawa ke suatu tempat. Sedangkan si Jamil kaget pas dia mendapatkan kiriman video yang menunjukkan Jamil dan si Aslam sedang merencanakan pembunuhan si Rehman. Di sana juga ada si Asad Papu. Asad bilang kalau dia akan mendukung partainya si Jamil kalau Rehman berhasil disingkirkan. Hamzah itu mengancam kalau Rehman gak bisa dibebaskan, maka rekaman itu akan Hamzah sebar ke publik. Semua orang yang punya hubungan dengan geng Baloch akan mengincar nyawanya si Jamil. Nggak cuman itu, Hamzah juga bilang kalau Yalina sudah berada di tangannya. Ketakutan atas ancamannya si Hamzah, Jamil pun langsung menelpon si Aslam dan meminta si Aslam membebaskan si Rahman. Tapi Aslam nggak mau. Sesuai perjanjian, Jamil nggak boleh ikut campur dalam tugasnya mengeliminasi si Rahman. Karena Aslam menolak, Jamil pun memohon agar putrinya tidak disakiti. Ya udah deh, Hamzah pun bertanya di mana markasnya si Aslam.
Setelah tahu markasnya si Aslam, Hamzah dan yang lain pun langsung menyerbu dan menghajar para polisi anak buahnya si Aslam. Melihat kondisi markas yang udah porak-poranda, akhirnya Aslam pun gak bisa berbuat banyak. Dengan berat hati, dia melepaskan Rehman daripada semua anak buahnya mati terbunuh. Ketika dibebaskan, Rehman tersenyum sinis ke Aslam karena sekali lagi Aslam hampir bisa menangkapnya. Rehman juga sangat berterima kasih ke Hamzah karena dialah orang yang bersusah payah membebaskan Rehman dari si Aslam. Dikala itu, Hamzah sempat mendatangi si Aslam. Aslam sempat memperingatkan kalau Hamzah sudah bermain api, tapi hati-hati, api akan semakin besar dan akan membakar Hamzah sampai hangus. Keesokan harinya, semua anak buah Rehman pun bersorak-sorak bergembira karena pemimpin mereka berhasil selamat. Di saat itu, Rehman bertanya, bagaimana cara Hamzah tahu lokasi markasnya si Aslam? Hamzah bilang kalau dia tuh tahu dari si Jamel, tanpa memberitahu kalau Jamel lah dalang dari semua ini. Bagi Hamzah, perselisihan Jamel dan si Rehman akan sangat menguntungkannya. Tak berselang lama, Hamzah pulang ke rumah dan disambut oleh Yalina yang udah pakai baju haram. Habis itu mereka tuh celup gitulah. Beberapa waktu kemudian, tepatnya di tanggal 26 Oktober, Rehman mengunjungi markasnya si Kanani. Kanani Brothers sengaja mengundangnya untuk menyaksikan berita kehancuran India yang ditimbulkan oleh senjata yang dikirim oleh si Rehman. Hamzah terkejut melihatnya. Dia tuh gak habis pikir mengapa dia bisa kecolongan, padahal dia selalu aja nempel sama si Rehman. Di saat itu, Iqbal menghubungi salah satu mujahidin yang belum melakukan eksekusi. Dengan sekali perintah, mujahidin itu langsung menjeblokkan dirinya sendiri. Duer! Di saat semua orang pada tertawa, di saat itulah Hamzah mengingat orang tuanya yang dulu meninggal akibat perlakuan tidak manusiawi dari para teroris. Begitupun di India, ajal menyaksikan kembali kehancuran India yang tidak bisa mereka cegah. Tak lama kemudian, Hamzah meluapkan amarahnya di depan si Alam. Mengapa dia bisa kecolongan? Dia bersumpah akan menghabisi Iqbal, Kanani, Sajid Mir, dan Butovi. Namun Alam mencegahnya karena itu akan menjadi bumerang untuk si Hamzah. Kalau Hamzah ketahuan, maka India akan semakin hancur karena sudah tidak ada lagi mata-mata yang bisa mengintai mereka. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan Presiden Pakistan Zarwari sekaligus pendiri partai PAP melakukan pidato. Dia berterima kasih kepada seluruh rakyat liari yang telah mempercayainya selama ini. Tak lupa dia juga menyanjung si Jamel yang telah setia belasan tahun di partainya. Dia pun mengumumkan siapa yang akan menjadi wakil presiden mendampinginya di pemilu besok. Jamel itu udah pede parah kalau dialah yang akan terpilih. Namun ternyata Zarwari menyebut nama Rehman yang telah mendirikan partai sendiri yang dinamai KAR. Ketika Rehman berjalan ke podium, semua orang pun bersorak-sorak bergembira, kecuali si Jamel yang kecewa dengan terpilihnya si Rehman sebagai calon wakil presiden. Hamzah pun memperhatikan si Jamel yang sangat terlihat kesal. Berita pencalonan Rehman pun membuat si Arsad Babu menjadi geram karena si Rehman sudah jauh di atasnya. Begitu juga dengan si Aslam yang marah karena kini Rehman akan sulit dijangkau hukum. Melihat ada peluang, Hamzah pun mengajak Jamel untuk ketemuan. Hamzah mengatakan dia tahu untuk menyelamatkan posisi politiknya, terkadang si Jamel itu harus bersandar pada Rehman, Aslam, ataupun Arsad Babu. Yang padahal mereka itu bisa menghancurkan si Jamel jika mereka sudah menjadi lebih kuat. Jika Jamel ingin mempertahankan posisinya, jangan bertaruh pada Rehman ataupun Arsad Babu. Pilihlah seseorang yang dekat dengan Jamel, yang akan setia dan menjadi keluarga si Jamel. Dia pun menghapus rekaman rencana Jamel melenyapkan si Rehman pada waktu itu, dan menegaskan kalau orang yang Hamzah maksud itu adalah dirinya sendiri. Jika Jamel menjadikannya menantu, maka dia akan membantu si Jamel mempertahankan kekuasaannya di kota liari. Karena termakan hasutannya si Hamzah dan gak punya pilihan lain, akhirnya Jamel pun setuju. Hal itu pun membuat si Yalina sangat senang. Singkat cerita, akhirnya mereka pun dinikahkan. Seluruh orang penting berdatangan ke acara pernikahan si Hamzah dan si Yalina. Dari Rehman, Mayor Iqbal, Kanani Brother, dan banyak lagi yang datang. Di saat para pentolan berbincang di satu meja, Hamzah langsung ikut nimbrung agar dia tidak ketinggalan informasi penting. Pada saat itu, Mayor Iqbal meminta pengiriman senjata lagi kepada Rehman yang akan digunakan pada tanggal 15 Agustus. Rehman pun menyetujuinya, bahkan dia akan mengirim senjata itu sebelum tanggal tersebut. Rehman pun langsung menyuruh si Uzair melihat jadwal senggangnya. Sadar Uzair lagi mendem, Hamzah pun ingin memanfaatkan itu. Hamzah pun langsung mencari buku catatannya si Uzair dan mencarikan jadwal. Dia pun mengatakan bahwa si Rehman tidak ada jadwal di tanggal 9 Agustus. Yang padahal di tanggal 9 Agustus itu, Rehman ada jadwal peresmian sebuah bendungan. Hamzah sengaja melakukan itu untuk menciptakan peluang penyergapan. Beberapa hari kemudian, Hamzah menemui si Rani sendirian untuk memesan senjata yang harus dikirimkan tepat tanggal 9 Agustus. Hamzah bilang kalau yang akan mengambil senjata-senjata itu adalah si Uzair di perbatasan. Dikala itu, Hamzah juga melihat ada seorang anak yang dikuburkan. Si
Sirani pun mengatakan bahwa beberapa hari ini mereka telah kehilangan 63 anak karena Isi telah meracuni sumber air di sana. Hamzah terkejut karena Rehman telah benar-benar mengkhianati komunitasnya dengan bergabung dengan Isi, dan tanpa Sirani tahu senjata-senjata itu akan dikirim ke Isi. Singkat cerita, tanggal 9 Agustus pun tiba. Rehman pun menghadiri peresmian bendungan tanpa dia ingat sekarang hari pengiriman senjata pada si Iqbal. Dikala itu, Sirani pun menghubungi si Uzair dan menanyakan keberadaannya karena Sirani udah berada di perbatasan. Uzair pun bingung parah lah karena dia tuh nggak tahu ada pengiriman senjata. Namun Hamzah menjelaskan jika di saat itu Uzair sedang mabuk dan Rehman sendirilah yang menjadwalkan tanggal ini. Karena hal itulah Uzair pun menitipkan si Rehman pada si Hamzah selagi dia menemui si Sirani di perbatasan. Nah, di perjalanan pulang, Rehman dan yang lain pun terlihat lelah dan mengantuk. Sedangkan anak buah Rehman yang lain mengawal di depan. Di saat ada kesempatan, Hamzah membelokkan mobil ke arah hutan yang membuat pengawal di depan tidak sadar. Ternyata sebelum ini Hamzah, Jamil, dan Aslam telah berunding untuk menghabisi si Rehman. Nah, di saat itu terlihat si Aslam sudah menunggu di tengah hutan. Nggak lama kemudian Rehman pun terbangun. Dia tuh memiliki firasat yang buruk karena Hamzah mengambil jalan lain tanpa ada pengawalan sama sekali. Rehman juga melihat raut wajah si Hamzah yang berubah-ubah di kaca spion. Rehman pun akhirnya berusaha menghentikan mobilnya yang membuat semua orang jadi terbangun. Mereka pun saling serang di dalam mobil itu yang membuat mobil menabrak pipa saluran air. Salah satu anak buah si Rehman terpental hingga tewas seketika. Sedangkan Rehman dan si Dongga tidak sadarkan diri. Di saat itulah Hamzah langsung berlari ke dalam hutan. Tak lama kemudian pengawal Rehman pun tiba. Rehman langsung menyuruhnya untuk mengejar si Hamzah. Tapi tak disangka Aslam malah tiba di sana dan langsung mengepung si Rehman. Alhasil baku tembak pun tidak dapat terelakkan. Ketika sudah terdesak, Rehman melarikan diri ke hutan, sedangkan Dongga mengalihkan perhatian polisi. Walaupun botak berewokan kayak Kratos di God of War, Dongga ini gak sekuat si Kratos. Dia pun akhirnya tewas ditembakin dan akhirnya meledak duer. Nah, sementara itu Hamzah dan pengawalnya si Rehman adu gebuk sampai koyor-koyor. Singkat cerita, Hamzah pun berhasil membuatnya tewas. Nah, di lain tempat, Rehman itu masih kejar-kejaran dengan si Aslam, dan akhirnya mereka pun bertarung mati-matian. Di saat Aslam mau dibunuh sama si Rehman, Hamzah datang dan langsung gebuk si Rehman sampai kopior otaknya. Tapi Rehman itu tetap aja nggak mau menyerah. Ya udah deh, mereka pun lanjut gelut, gelinting-gelinting di tanah. Hamzah yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk melenyapkan si Rehman akhirnya mengerahkan semua kemampuannya. Namun tetap aja dia kalah. Tapi namanya juga peran utama, Hamzah berhasil menang dong ya. Kalau nggak seru kan filmnya. Tepat di saat Rehman udah pingsan, Aslam langsung menembaknya tepat di leher. Setelah itu dia langsung meninggalkan Rehman dan si Hamzah. Rupanya sebelum ini Aslam dan si Hamzah sudah sepakat kalau si Aslam tidak boleh membunuh si Rehman karena Hamzah punya sebuah rencana. Di sakratul mautnya, Hamzah menggendong si Rehman sampai di jalan raya. Dia pun berpura-pura minta tolong ke setiap mobil yang lewat, tapi nggak ada satu mobil pun yang mau menolong. Sampai di titik ada supir bajai yang bersedia membantu. Sepanjang perjalanan, Hamzah berpura-pura panik dan sedih agar orang-orang mengira Hamzah itu sangat peduli kepada si Rehman. Hamzah juga menelpon si Uzair dan berpura-pura bilang kalau mereka itu diserang oleh si Aslam dan si Rehman tertembak. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah sakit. Hamzah itu masih berpura-pura panik atas kondisinya si Rehman. Tapi rencananya si Hamzah akhirnya berhasil ketika dokter mengatakan kalau Rehman itu tidak dapat diselamatkan karena kehilangan banyak darah. Di saat itu Hamzah melihat bayangan sosok Rehman yang duduk sambil udut dan memandanginya dengan serem. Hal itu pun membuat si Hamzah menjadi ketakutan. Mengetahui Rehman telah tewas, Uzair yang datang pun sedih bukan main dan langsung memeluk si Hamzah. Dia menangis jadi-jadinya karena Rehman sudah tiada lagi. Di luar, terlihat supir bajai diwawancarai media dan menceritakan kejadian dia membawa Rehman yang berlumuran darah. Dan supir bajai itu juga memuji-muji si Hamzah yang terus berusaha keras menyelamatkan si Rehman. Televisi juga menanyakan berita sesuai dengan ceritanya si Aslam jika pasukannya menghentikan kendaraan si Rehman dan menyita senjata yang ada di dalamnya. Namun Rehman melakukan perlawanan dengan menyerang polisi dengan senjatanya itu yang membuat mereka baku tembak. Semua orang menyaksikan itu tidak percaya bahwa Rehman telah tewas dalam penyergapan itu. Namun tidak dengan si Arsad Papu, dia itu merasa senang karena saingannya telah tiada. Nah, tak lama kemudian Hamzah pulang dengan keadaan luka parah. Terlihat dia sangat bersedih dan rasa lapar. Di saat itu Yalina pun memberikannya makan sambil dibelai-belai. Setelah itu Hamzah pun membuat catatan hariannya yang dia tulis menggunakan tinta rahasia di mana target utamanya telah selesai.
Dan filmnya pun berakhir enak aja, ada yang nyempil dikit lah. Nah, di sini akhirnya terungkap jika pada tahun 2002, di saat Ajal Sanyal merekomendasikan agen rahasia kepada Menteri Kapur, Ajal itu menunjuk seorang narapidana hukuman mati asal India yang bernama Jaskirat Singh Rangi. Jasirat alias si Hamzah ingin mengabdikan dirinya kepada negara agar kematiannya itu tidak sia-sia. Oh cok, ternyata bukan agen rahasia murni, narapidana motor. Nah, setelah Reman disingkirkan, sekarang target si Hamzah adalah untuk melenyapkan Mayor Iqbal, Kanani Brother, dan para pentolan mujahidin. Dan yang paling penting dari semua itu adalah sosok yang disebut sebagai Badeshap. Walaupun sosoknya belum terlihat, namun Hamzah yakin Badeshap lah dalang dari berbagai serangan teror di India. Dan filmnya pun bersambung ke Dhurandhar 2 The Revenge. Nah, linknya Om taruh di deskripsi ya. Gimana film ini sob? Semoga menghibur. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe. Kalau ada yang mau support Om juga bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Bareuk pamit dulu dan bermilatin.